Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, ibu juga kabar baik. Hari ini siapa yang gak hadir? Ayo, coba dicek teman sebelah kanannya, sebelah kirinya. Dicek juga tuh di depan, di belakang, ada tidak teman kalian? Oh, kenapa nggak hadir? Oh, baik. Ya teman-teman, berhubung teman kalian ada yang sakit, alangkah lebih baiknya kita mendoakan terlebih dahulu ya, supaya dia diberi kesehatan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipimpin oleh KM. Dimulai. Berdoa selesai. Sekarang kalian cek lingkungan sekitar kalian, ada sampah tidak? Coba dilihat mejanya, kursinya dirapikan, dan barangkali di kolongnya ada sampah, silahkan dibuang terlebih dahulu ya, supaya kita belajarnya lebih nyaman dan lebih fokus. Nah, sebelum memulai pelajaran, ibu punya satu tepuk nih buat kalian. Kalau kalian belum tahu, kalian bisa melihat ibu dulu, nanti baru kalian ikuti ibu ya. Nah, tepuknya itu namanya tepuk semangat. Ya, 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat, semangat. Seperti itu ya anak-anak. Yuk, sekarang ibu ulangi lagi satu kali lagi, kalian ikutin ya. Tepuk semangat. 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 Masih belum semangat nih. Sekali lagi ya. Tepuk semangat. 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 Gimana sekarang, udah semangat belum? Apa ada yang masih ngantuk karena masih pagi? Ayo semangat dong. Nah, minggu kemarin kita kan sudah belajar mengenai alat transportasi. Sekarang ibu ulas kembali ya. Alat transportasi itu ada alat transportasi apa saja? Di darat, di udara, di laut. Ya, pinter. Ya anak-anak, menurut pemerintah Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ingat pesan ibu yaitu 3M. M yang pertama adalah memakai masker. Dimanapun kalian berada, kalian harus tetap memakai masker ya. Kemudian M yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kenapa? Karena agar kalian terhindar dari virus dan kuman. Kemudian yang ketiga adalah menjaga jarak minimal 1,5 meter. Karena kita tidak tahu ya, orang yang berada di lingkungan kita, yang ada di sekitar kita itu, dia terpapar COVID-19 atau tidak, seperti itu ya. Kemudian di sini ibu akan memaparkan mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah siswa dapat menyebutkan pengertian teknologi transportasi dengan tepat. Kemudian yang kedua adalah siswa dapat mengelompokkan jenis-jenis transportasi dengan tepat. Kemudian yang ketiga, siswa dapat membedakan jenis transportasi masa lalu dan masa kini dengan tepat. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan pengertian globalisasi dengan tepat. Yang kelima, siswa dapat menyebutkan pengaruh globalisasi di lingkungan dengan tepat. Kemudian yang keenam, siswa dapat mencontohkan sikap terhadap pengaruh globalisasi di lingkungan dengan tepat. Yang ketujuh, siswa dapat mengidentifikasi kalimat utama pada setiap paragraf dengan tepat. Kemudian yang kedelapan, siswa dapat menjelaskan arti kata-kata sukar dari teks dengan tepat. Kemudian yang terakhir adalah siswa dapat menulis ringkasan dari teks dengan tepat. Ya, di sini ibu punya suatu teks bacaan. Kalian bisa melihat judulnya itu adalah pengaruh globalisasi terhadap perkembangan teknologi transportasi.
Di sini kita baca bareng-bareng ya. Ya, transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Di negara maju, mereka biasanya menggunakan kereta bawah tanah atau disebut dengan subway dan taksi. Penduduk di sana jarang yang mempunyai kendaraan pribadi karena mereka sebagian besar menggunakan angkutan umum sebagai transportasi mereka. Nah, transportasi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Transportasi udara merupakan transportasi yang membutuhkan banyak uang untuk memakainya. Selain karena memiliki teknologi yang canggih, transportasi udara merupakan alat transportasi tercepat dibandingkan dengan alat transportasi lainnya. Nah, selanjutnya, perkembangan transportasi sekarang membawa dampak kehidupan yang lebih baik. Tenaga manusia berpindah menjadi tenaga mesin, sehingga mempermudah masyarakat untuk melakukan aktivitas maupun tempat tersebut jauh. Transportasi masa kini sudah marak di mana-mana. Contohnya, sepeda, motor, mobil, truk, dan lain-lain. Transportasi itu ternyata membuat kita ringan untuk berpergian, dan anak-anak zaman sekarang dari umur 12 tahun sudah bisa menggunakan kendaraan sepeda motor. Itu juga dampak dari globalisasi masa kini yang sangat cepat menyerang anak-anak. Zaman dulu, transportasi tersebut jarang yang menggunakan karena transportasi itu harganya mahal untuk dibeli. Dulu, transportasi itu kebanyakan menggunakan sepeda. Ya, itu pun juga ada pajaknya yang disebut dengan lembir. Jika telah membayar pajak sepeda itu, ada stiker lembir itu, seperti kendaraan sekarang. Jangan bilang transportasi zaman dulu punah. Ternyata transportasi zaman dulu itu digemari oleh anak-anak sekarang, terutama sepeda. Dan transportasi seperti dokar, andong, beca, kereta api masih banyak digunakan juga oleh masyarakat sekarang. Bahkan, sepeda pun diharapkan oleh pemerintah untuk mengatasi pemanasan global yang terjadi saat ini. Di setiap rambu lalu lintas, daerah kota Yogyakarta diberikan tempat khusus untuk berhenti sepeda. Lalu, andong dan dokar tersebut dijadikan untuk wisata pengunjung dari luar kota atau dijadikan sebagai alat transportasi jarak dekat. Coba kita lihat di kawasan Malioboro, di kawasan Candi Borobudur. Di sana kita bisa melihat andong dan dokar berkumpul di sana. Ya baik, bacaannya sudah habis. Sekarang Ibu punya latihan soal buat kalian. Yang pertama, sebutkan 3 contoh sarana transportasi yang digunakan oleh manusia. Yang kedua, sebutkan masing-masing 4 kelemahan dan kelebihan teknologi transportasi masa lalu dan masa sekarang. Kemudian yang ketiga, jelaskan manfaat alat transportasi bagi manusia. Oke anak-anak, Ibu akan memberi kalian waktu selama 5 menit untuk mengerjakan 3 soal yang ada di sini. Nanti kalau kalian sudah mengerjakan, kita akan membahas bersama-sama ya. Silahkan kerjakan dahulu. Sudah dikerjakan 3 soalnya? Waktu sudah habis ya. Silahkan simpan pensil dan pulpennya dan coba lihat jawaban kalian. Nomor 1 apa? Kita bahas bareng-bareng ya. 3 contoh sarana transportasi yang digunakan oleh manusia itu ada. Yang pertama, mobil. Yang kedua, motor. Yang ketiga, beca. Ada yang jawabannya sama kayak Ibu?
Kalaupun ada yang lain juga tidak apa-apa, seperti kapal, pesawat, dan lain-lain. Nah, 4 kelemahan dan kelebihan teknologi transportasi massal dan masa sekarang. Yang pertama itu adalah tidak mengeluarkan polusi, cepat rusak, bisa cepat jalannya, dan mengeluarkan polusi. Yang kedua, aman digunakan, tidak bisa cepat jalannya, praktis, banyak mengeluarkan biaya perawatan. Yang ketiga, tidak perlu latihan, kurang minat, bisa tepat waktu, mahal. Yang keempat, tidak perlu menyiapkan tempat khusus, barangnya terbatas, nyaman digunakan. Yang kelima, tidak banyak biaya untuk perawatan, perlu menyiapkan tempat khusus. Keenam, tidak bergantung pada suku cadang. Baik, selanjutnya itu ada manfaat alat transportasi bagi manusia. Manfaat yang pertama adalah dalam bidang ekonomi. Ya, di sini kegiatan ekonomi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan menciptakan manfaat. Transportasi adalah salah satu jenis kegiatan yang menyangkut peningkatan kebutuhan manusia dengan mengubah letak geografis barang dan orang sehingga akan menimbulkan adanya transaksi. Kemudian ada manfaat sosial. Nah, di sini transportasi itu menyediakan berbagai kemudahan. Di antaranya, yang pertama itu pelayanan untuk perorangan atau kelompok. Yang kedua, pertukaran atau penyampaian informasi. Yang ketiga, transportasi juga untuk perjalanan untuk bersantai. Yang keempat, memendekkan jarak. Dan yang kelima itu, transportasi dapat memencarkan penduduk. Kemudian ada manfaat kewilayahan. Nah, di sini itu manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan penduduk di kota, di desa, atau pedalaman darat, laut, udara. Baik, tadi sudah Ibu lihat dan rata-rata kalian itu menulis ada transportasi, globalisasi, punah, pajak, dan pemanasan global. Di sini Ibu ingin menjelaskan sedikit beberapa kata yang kalian tidak pahami. Pertama adalah transportasi. Transportasi itu adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia ataupun dengan mesin. Kemudian kita lanjut globalisasi ya. Globalisasi merupakan suatu fase perubahan yang dialami oleh masyarakat di berbagai penjuru dunia. Kemudian ada punah. Nah, punah adalah sesuatu yang sudah habis dan tidak lagi dapat dikembangkan atau dicari gitu ya anak-anak. Baik, materi sudah selesai. Beberapa kata yang kalian tidak pahami dapat kalian cari di Kamus Bahasa Indonesia ya, atau kalian bisa mencarinya di website atau Google. Nah, sekarang Ibu punya pertanyaan. Coba kalian ada yang paham tidak? Kalimat utama itu apa dan dari teks tersebut mana kalimat utamanya? Nanti kalau kalian sudah pahami, kalian bisa kumpulkan bukunya ke Ibu, nanti Ibu periksa ya. Oke, tadi kita sudah belajar apa saja, coba bantu Ibu untuk menyebutkan kembali ya. Kita ulas kembali materi hari ini. Yang pertama, kita tadi membahas tentang apa? Transportasi, ya pintar transportasi. Transportasi itu ada macamnya, ada 3. Coba sebutkan. Yang pertama ada di udara, kemudian yang kedua di darat, dan yang ketiga itu transportasi laut. Selanjutnya, setelah tadi kita membahas tentang transportasi ada di darat, udara, laut, kemudian kita membahas tentang transportasi zaman dulu dan zaman sekarang. Iya, pintar. Jadi sekarang kalian sudah paham kan perbedaan transportasi zaman dulu dan zaman sekarang itu seperti apa dan macamnya apa saja. Nah, setelah itu tadi kita belajar apa?
Iya, belajar mengenai globalisasi. Coba, ada yang berani menyebutkan globalisasi itu apa? Iya, pinter. Ya, tadi juga kita sudah belajar mengenai kesukaran kata, kita mencari bersama, apa arti transportasi, apa arti globalisasi, dan lain-lain. Nah, tadi juga kita sudah mempelajari bagaimana sih cara mencari kalimat utama dalam suatu paragraf. Ya, semoga ilmu hari ini dapat kalian terapkan dan kalian pahami. Baiklah anak-anak, karena waktu sudah habis, uh, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Oh, baik. Kalau kalian sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka ibu tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum pulang, silahkan bereskan dulu bukunya, alat tulisnya, masukkan ke dalam tas, rapihkan tempat duduknya. Kemudian kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh KM. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa kalau kalian sudah sampai rumah, cuci tangannya, kemudian salam kepada kedua orang tua, dan jangan lupa istirahat ya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Dadah.